Oke, teman-teman, sesaat lagi kita akan mulai dan kita mohon pengertiannya jika ingin ada yang mengakses Zoom, jangan berada di area amphitheater. Jadi kalau mau ikut masuk ke Zoom-nya, jangan berada di area amphitheater karena nantinya akan ada feedback. Pari. Ganti. Mang. Malik. Mana eta? Silakan di counter terjadi muncul.
siang semuanya, saya Dita Apriliana. Senang sekali hari ini bisa menemani Anda di hari yang spesial Sabtu 18 Juli 2020. Mengapa hari ini spesial? Karena kita akan melakukan diskusi bareng mengenai strategi event di era adaptasi kebiasaan baru. Seperti yang kita alami bersama, kurang lebih selama 4 bulan kita telah mengalami mati suri. Atau mungkin banyak sekali event-event yang terpaksa cancel dengan adanya pandemi COVID-19. Hari ini kita akan sama-sama melihat dan berbicara bagaimana kita menghadirkan konsep dan juga ide baru segala sesuatu yang tadinya offline menjadi online. Menghadirkan para pembicara yang sangat luar biasa, yakni ada Bapak Helmi Yahya selaku kreator dan praktisi event, ada juga Ibu Hani Smith selaku CEO dari The Lodge Group dan juga pemilik Satu Komunika Event Organizer. Bukan hanya itu saja, karena kita pun menghadirkan Bapak Dr. Haji Dedi Taufik MSI, Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat, dan terakhir kita pun menghadirkan Ibu Claudia Ingkiriwang selaku CEO dari Trans Studio Theme Park. Nah, seperti yang Anda tahu, selain ide dan juga konsep, kita pun harus memikirkan bagaimana kita mencari tempat yang cocok untuk sebuah virtual event. Seperti yang Anda tahu, saya sudah berada di Trans Studio Theme Park. Ini Trans Studio Bandung bisa menjadi pilihan Anda untuk melakukan yang namanya virtual event. Di setiap spot yang ada di sini bisa dijadikan tempatnya. Bagaimana virtual event itu seharusnya? Kita akan simak penjelasannya lebih lanjut setelah video berikut ini. Start spreading the news. I'm leaving today. I want to be a part of it. New York, New York. These vagabond shoes are longing to stray right through the very heart of it. New York, New York. I want to wake up in a city that doesn't sleep and find I'm king of the hill, top of the heap. These little town blues are melting away. I'll make a brand new start of it in old New York. If I can make it there, I'll make it anywhere. It's up to you, New York, New York. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih untuk Anda yang telah bergabung bersama di sini. Tentunya kita sesaat lagi akan memulai diskusi bareng strategi event di era adaptasi kebiasaan baru. Seperti yang Anda tahu bahwa saat ini mungkin banyak sekali terutama di industri kreatif ini yang terdampak dari COVID-19 ini. Tapi kita harus
semakin inovatif, kita juga harus semakin kreatif dalam menciptakan sesuatunya. Menghadirkan para pembicara yang sangat expert di bidangnya. Yang pertama, di sesi pertama talk show ini kita akan mengundang Ibu Hani Smith. Beliau merupakan CEO dari Deloitte Group dan juga pemilik Satu Komunika Event Organizer. Berikut liputannya. Beliau tidak akan sendirian karena akan ditemani juga oleh Bapak Dr. Haji Dedi Taufik MSI selaku Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat. Ini dia. Dan langsung saja kita mulai sesi talk show kita yang pertama dengan temanya yakni bagaimana memanfaatkan virtual untuk memajukan pariwisata di Jawa Barat. Langsung saja kita panggilkan, ini dia narasumber kita, Ibu Hani Smith dan juga Bapak Dr. Haji Dedi Taufik MSI. Bapak. Iya, senang sekali rasanya kehadiran Ibu dan Bapak di sini di hari yang sangat spesial sekali dan kali ini kita akan membahas yakni di sesi pertama bagaimana memanfaatkan virtual untuk memajukan pariwisata di Jawa Barat ya Bu Pak. Tapi seperti yang kita tahu bahwa Ibu Hani ini merupakan salah satu, maksud saya adalah pemilik dari Satu Komunika Event Organizer ya Bu ya. Selain itu Ibu Hani ini juga sangat aktif di Deloitte Foundation-nya. Tapi kan seperti yang kita tahu ya Bu, bahwa Satu Komunika ini merupakan event organizer yang sudah besar sekali. Selama 20 tahun telah melanglang buana baik di dalam negeri maupun luar negeri. Apakah pandemi COVID-19 ini sedikit menggoyahkan atau sangat menggoyahkan, Bu? Oke, terima kasih. Ini sudah berkesempatan untuk ngobrol bersama. Ya, memang dengan adanya pandemik itu justru sangat sekali ya, kerasa sekali banyak event-event yang cancel atau Betul. postpone yang tidak tahu bagaimana masa depannya itu betul-betul sangat berpengaruh besar terhadap kelangsungan Sangat ya event. Bu. Iya, sangat banget gitu. Luar biasa sekali. Karena berpengaruh itu, nah mungkin ada strategi khususkah dari Satu Komunika ini Bu supaya mengatasi pandemik ini seperti apa? Oke, ya karena betul tadi walaupun kita memang terpengaruh dengan adanya COVID, bagaimana event-event berkerumun dilarang ya, tapi tentu saya juga melihat tetapi orang masih tentu ingin ada event dong dan Betul. memang perlu ya, seperti contohnya kalau klien saya kan banyaknya ada yang year end meeting Yes. atau annual meeting dan itu kan perlu disampaikan supaya company tetap jalan sebagaimana biasanya. Betul. Lalu untuk itu makanya kita duduk di sini nih bareng bersama Wah. dengan TSB untuk membuat suatu virtual event ya yang akan sebetulnya nanti fungsinya sama. Jadi tidak perlu Oke. berkerumun ya, tetapi penyampaian pesannya tetap nyampe kepada para peserta ataupun karyawan. Wah, gitu. luar biasa sekali. Itu sedikit bocoran yang akan kita kupas tuntas nanti ya Bu ya. Betul. Bagaimanakah virtual event ini dan mungkin banyak sekali pertanyaan di benak para pendengar hari ini nih bahwa bagaimana sih virtual event itu atau masih banyak sekali Bu yang bingung. Nanti akan dikupas tuntas oleh Bu Hani, tapi sebelumnya izinkan saya juga untuk bertanya kepada Bapak Dedi bahwa bagaimana Pak dengan pariwisata? Karena seperti yang kita tahu kan kalau pariwisata ini punya dampak yang bisa saya bilang cukup sangat luar biasa ya Pak dengan adanya pandemik ini. Memang di sektor pariwisata dan kebudayaan ya, terutama di Provinsi Jawa Barat ini terdampak pandemi COVID-19 ini. Kita kalau bandingkan dengan target-target kunjungan yang datang ke Jawa Barat, ini memang pada posisi setelah COVID ini menurun ya. Dan kemudian juga
dampaknya ternyata kita punya data ada 2.766 lebih itu usaha pariwisata itu berhenti dulu, ya. Oke. Nah, kemudian juga kita turunkan dari data usaha pariwisata itu ada pekerjanya, ya. Nah, pekerja itu ada yang kuliner, ada hotel, kemudian juga ada pelaku seni, kemudian juga ada ekrapnya dan lain sebagainya, ada pemandu wisata, itu jumlahnya 49.633. Nah, ini yang terasa ya, terdampak dari pandemi COVID-19 ini. Yang tadi dikatakan oleh Bu Heni benar, ya, tadi pelaku usaha pariwisatanya terdampak, juga berdampak terhadap tenaga kerjanya juga. Nah, saya pikir ke depan ini harus membuat sebuah strategi, ya. Kami dari pariwisata Provinsi Jawa Barat sudah melakukan beberapa langkah ke depan, terutama dalam rangka merecovery, ya. Masa saat pandemi kita pendekatan kita ke emergensi kesehatan. Kita selesaikan dulu, ya, dengan adanya PSBB dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita merujuk terhadap Pergub 46 dan diturunkan ke keputusan Gubernur 443, ini sudah mau mulai ke adaptasi kebiasaan baru. Nah, berarti kan di sisi lain kita harus merecovery pariwisata di kurun waktu di bulan Juli sampai Desember, dan kemudian juga diharapkan nanti di 2021, ya, kita berharap sudah ada normalisasi. Nah, ini harapan ke depan, ya. Nah, dari situ kita turunkan terkait dengan beberapa pendekatan, ya. Ada 5 pilar yang kita turunkan di dalam pandemi COVID-19 ini. Yang pertama adalah pendekatan pilar yang satu adalah bagaimana kita, pendekatannya adalah kebudayaan. Kenapa kebudayaan kita dinomorsatukan di pilar ini? Karena ini merupakan kekuatan, ya. Dan kita juga di pandemi ini sebetulnya sederhana, ya. Sederhananya bagaimana kita merubah mindset kita dengan perilaku hidup bersih sehat, ya. Makanya adaptasi kebiasaan baru, ya. Nah, di dalam adaptasi kebiasaan baru sebetulnya kita ada yang dikatakan new era, new opportunity, ya, new normal, ya, atau adaptasi kebiasaan baru. Tadi new opportunity harus ditangkap peluang itu, tapi dengan mengedepankan yang namanya protokol kesehatan, ya. Tadi pilar satu adalah kebudayaan, yang kedua adalah kelembagaannya. Nah, kelembagaan ini pasti akan merubah, terutama terhadap pemandu wisata, ya, yang akan memandu ke tempat-tempat destinasi. Ya, harus pendekatannya adalah adaptasi kebiasaan baru dengan mengedepankan yang namanya protokol kesehatan. Nah, ini, ya, jadi ada kelembagaannya, berarti SDM-nya harus menyesuaikan terhadap itu. Ya, yang biasa kita cek dengan termogan, yang biasanya dulu 3 bulan yang lalu tidak menggunakan itu kan harus kelembagaan juga harus kita susun. Kemudian juga kelembagaan ini, ya, berdampak apa? Nanti kepada penyedia pariwisata ini harus ada gugus tugas di leveling tempat-tempat wisata, ya, untuk dia memantau apakah sudah menggunakan protokol dan lain sebagainya. Itu, ya, dari sisi kelembagaan pilarnya. Yang ketiga dari sisi industrinya. Industri kita ingin mengedepankan yang namanya industri kreatifnya, ya, terutama untuk muatan-muatan lokal, ya. Nah, yang lokal ini kita angkat supaya ini menggeriahkan, ya, terutama kaitan dengan produktivitas yang lokalnya, ya, dari sisi industrinya. Kemudian yang keempat adalah pilar berikutnya adalah dari sisi destinasinya, ya. Berarti destinasi harus menyesuaikan terhadap protokol kesehatan. Yang kelima adalah dari sisi marketnya, ya. Market ini kita inginkan, sekarang kan tadi solusinya kita virtual dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita hindari kerumunan dan lain sebagainya, tapi kita harus tetap juga recovery ekonomi atau recovery pariwisata kita harus jalankan. Nah, makanya nanti pemasarannya juga menjadikan strategi pendekatan adalah pendekatan go digital. Nah, itu yang kita lakukan langkah-langkah dari Dinas Pariwisata Provinsi Jawa Barat dalam menghadapi new normal, ya, dan kemudian juga nanti kita melakukan betul-betul normalisasi pada tahun 2021. Itu mungkin.
Oke, luar biasa sekali. Terima kasih sekali lagi untuk pemaparannya Bapak Dedi. Dan untuk para peserta Zoom, kami ingatkan kembali untuk memute ya. Jadi jangan ada yang ada suaranya, jadi mohon untuk di-mute. Dan kalau misalkan tadi sedikit dijelaskan oleh Pak Dedi bahwa ada 5 ya Pak ya, 5 pilar yang harus benar-benar kita menjadi dasaran untuk kita. Sebenarnya kalau misalkan memang kita kemarin bisa dibilang sempat terpuruk ya Bapak Ibu ya. Tapi kan kita harus mengambil positif dari kejadian itu. Yang bisa tadi disampaikan bahwa kita sebenarnya bisa loh untuk lebih baik, untuk lebih bersih ya. Sangat bisa. Itu dia. Jadi kita harus dengan protokol yang ada, protokol kesehatan, tapi tentunya tidak mematikan lahan. Itu dia. Betul ya Bu ya. Nah sekarang Bu, berdasarkan pengalaman dari Bu Heni sendiri, Iya. solusi apa sih yang dilakukan oleh event organizer nih dalam kondisi saat ini? Apakah virtual event itu bisa menjadi salah satu solusi sebenarnya? Saya rasa ini sangat cukup menjanjikan karena kami juga sudah melaksanakan beberapa kali event ya. Memang harus ditunjang dengan seperti sekarang nih, dengan tempat yang memang proper ya. Betul. Juga virtual event kadang-kadang membosankan juga kalau kita tidak dikombin dengan sesuatu yang menarik. Nah untuk itu saya yakin klien-klien kami itu udah mulai banyak yang aduh pengen bikin event tapi bagaimana nih. Iya. Nah ini itu salah dia. satunya adalah virtual event ini. Menurut saya sangat menjanjikan yang luar biasa. Tidak perlu juga datang ke tempat, bahkan mungkin lebih meluas, bisa se-Indonesia, bisa Betul. sampai dengan dunia bahkan ya, karena tidak terbatas. Menurut saya kita ambil hikmahnya. Kalau dulu mungkin gini, kayak mencari event nih, aduh cari lokasi yang 2000 di mana ya? Ya kan, betul nggak? Atau cari yang 5000 di mana ya? Iya. Dalam waktu yang bersamaan, mereka datang bersamaan, kan itu cukup menguras tenaga. Menurut saya dengan adanya virtual event ini itu sangat-sangat bisa menjadi suatu lahan bisnis baru, tapi tanpa merusak protokoler tadi Pak. Dan juga lebih murah mungkin ya. Betul. Mungkin yang kalau dari luar kota nggak perlu mikirin tiket pesawat ya Bu. Betul, bisa di lokasi tempat, tetapi juga masih bisa eventnya tetap menyampaikan kayak misalkan mau launching produk. Kalau ini Betul. kan klien-klien kami kan banyak yang launching ya. Iya. Dulu kita mengundang dari berbagai daerah, kita arrange segala macam. Misalkan lokasi di sini kan seringnya Iya, kami iya. tuh di TSB. Tapi kan dengan virtual event ini tetap nyampe, cuman ya tadi saya sampaikan harus yang menarik ya. Dan semenarik mungkin, ada entertainnya, ada tidak hanya virtual event yang yang hanya ngobrol mungkin ya, ada sedikit semacam show-nya itu Betul. yang menurut saya cukup menjanjikan. Wah luar biasa sekali. Tapi Bu mungkin ada di benak para peserta yang di rumah ada yang bilang gini, kalau virtual event itu sebenarnya nggak sama offline. Setuju nggak Bu dengan perkataan itu? Ya memang karena pada dasarnya kan kita orang Indonesia tuh atau manusia lah inginnya Iya. bersosialisasi. Makanya untuk itu dibikinlah eventnya yang semenarik mungkin sehingga di rumah pun merasakan hal yang sama gitu loh. Nah. Kan sekarang ada panduan mungkin kalau 30 orang boleh ya Pak ya. Iya. Ada kan, tidak mesti sendiri juga. Betul. Bisa juga misalkan eventnya seluruh Indonesia, tapi ada di 5 kota dan harus 1.500, ada 10 kota 1.500 misalkan di kota ini ada 100 orang, di rumah ini 30, Betul. misalkan dengan tetap social distancing. Aha. Kan itu masih bisa berjalan sebetulnya, nonton bareng lah, Iya. tapi dengan event, jadi tetap bisa jalan dan itu harus bisa kita atasi. Betul, karena mau nggak mau kita sendiri harus menggali ide ya Bu ya. Betul. Harus inovatif dan juga semakin kreatif. Ya. Nah tadi itu paparan yang sudah disampaikan oleh Ibu Heni. Nah kalau untuk Pak Dedi sendiri, Pak dengan adanya peluang virtual event seperti yang telah dijelaskan oleh Bu Heni, ini bagaimana dengan para tempat wisata? Mungkin nggak nih para tempat wisata juga bisa tetap survive dengan adanya virtual event ini? Ya, dengan tempat wisata ini kan kita harus create ya tadi ya, dengan mengedepankan tadi protokol kesehatannya, disiplin dan tingkat kewaspadaan juga harus kita tingkatkan ya, komitmen Nah, dari dikit, Pak. Nah, masyarakat boleh. kita gitu ya, dari penyedia jasa pariwisata, dari industrinya, dari pelaku, dari para pengunjung, ini harus punya komitmen kedisiplinan kaitan dengan protokol kesehatan. Nah tadi saya mendukung sekali, menarik sebetulnya. Ini sebuah keniscayaan ya. Jadi saya pikir dengan adanya pandemi ini pariwisata harus bangkit. Iya, betul. Kuncinya kita harus bangkit tapi dengan
kedisiplinan tadi dengan Iya. protokol kesehatan. Nah, kalau kita bisa kemas dengan melalui virtual tadi serentak ya, memang kita juga ada beberapa leveling ya di tiap daerah untuk tingkat kewaspadaan. Itu juga kita pedomani. Kita jadi rujukan. Ada leveling di Jawa Barat ini ada hijau, biru, kuning, merah, dan hitam. Nah, Betul. leveling ini yang kunci terhadap nanti bagaimana kabupaten kota untuk merujuk terhadap pedoman yang sudah dikeluarkan tadi, ya, bagaimana pendekatan untuk melayani di bidang kepariwisataan tadi. Nah, salah satunya adalah solusinya adalah dengan virtual, ya. Iya. Dengan virtual ini kan bisa serentak tadi. Kalau kita ke satu tempat dengan kapasitas lah, biasanya misalkan ke satu tempat destinasi kapasitasnya 5.000. Kalau dengan virtual kan bisa nanti kita menarik gitu kan sama-sama. Betul. Kita lakukan bersama, dia bisa melihat ke beberapa tempat, tapi kuncinya memang tadi kedisiplinan tadi, dan kemudian juga masyarakat kita kan inginnya terutama untuk Jawa Barat ya, kalau tidak silaturahim nggak pas gitu Iya, kan. ada yang Nah, kurang itu yang kayaknya harus gitu kita ya. ini, gitu kan. Iya, Salah betul. satunya itu kan. Makanya kita kemas tadi Dengan menariknya sedikit itu gitu ya, ya. dengan daya tarik kita di dalam merangkai di dalam virtual ini seperti apa. Nah, ini yang kolaborasi menurut saya Betul. kuncinya, bagaimana orang bisa menarik dan melihat satu event melalui virtual ini betul-betul membangkitkan dunia pariwisata. Kuncinya itu gitu. Iya, itu dia. Jadi tidak ada yang bisa dibilang bahwa ini sudah berakhir karena ini waktunya kita bangkit ya. Justru menurut saya ini bangkit dengan different way. Betul, itu dia. Jadi jangan patah semangat, semuanya pasti bisa. Tapi Bu Eni, sebenarnya siapa sih yang bisa melakukan virtual event ini? Saya rasa bisa siapa saja ya. Semuanya bisa ya, Bu, ya? Tapi O-nya harus saya. Tetap ya, Bu? Sebetulnya sih bisa siapa saja melakukan, tetapi tadi kebetulan kami dari para IO ini juga berduduk bareng nih Pak. Nih kebetulan nih ada dari duduk bareng bagaimana, gimana ya event. Saya bilang no, kita tidak boleh patah semangat. Iya. Yang paling IO itu kan kreatif, suatu kreatif event yang sebetulnya kami bisa membantu. Betul. Menjadikan ini menjadi suatu virtual event yang sangat menarik. Jadi virtual event itu kan banyak banget nih. Per awal-awal sih semangat 45 ya. Iya. Di sana jum sini lama-lama kok bosan. Nah, ini yang menurut saya IO berperan di sini. Dan ini kita sekarang memberikan contoh nih. Menarik banget kan orang menonton, sampai tadi berapa saya lihat ada cukup banyak yang Betul. ingin menonton event-event ini. Nah, berharapkan juga Pak mungkin dari pihak pemerintah membantu kami nih. Nah. Saya langsung sogok minta bukan ini ya. Maksudnya bikin event di suatu tempat wisata yang cukup menarik juga, mungkin wisata seperti ini yang apalagi indoor nih Pak yang masih cukup lama ya cukup Iya. dibantu juga untuk mengingatkan orang bahwa kita masih ada gitu loh. Betul. Lalu untuk yang outside-nya of course ya untuk outdoor itu mungkin jadi menurut saya masih bisa siapapun bisa melaksanakan asal dengan tema yang sangat menarik gitu. Betul, itu dia. Jadi kalau misalkan kamu ingin membuat virtual event, sebenarnya kita balik lagi kepada ide dan konsepnya yang lebih digodok lagi daripada biasanya ya Bu ya. Nah, untuk Pak Dedi sendiri sebenarnya harapannya apa sih dengan kita hari ini mungkin memperkenalkan virtual event kepada para peserta juga yang hadir? Ada harapan khusus nggak dari Pak Dedi dan juga Ibu Heni? Harapan khusus ada ya. Jadi saya pikir saya apresiasi ya, terutama dengan digagas oleh Bu Heni, kita lakukan virtual event ini ya. Ini untuk daya tarik di masa pandemi ya. Ini adaptasi kebiasaan baru itu kan seperti itu. Salah satunya kedisiplinan melalui protokol kesehatan. Selain itu juga kita mengolah kreatif-kreatif yang ada di dalam tubuh kita ya, pemikiran, ide dan lain sebagainya. Nah, saya pikir ini perlu kita bangkitkan ya. Karena konon katanya Jawa Barat diciptakan pada saat Tuhan tersenyum, kan seperti itu. Maka dari itu kita cari terobosan-terobosan baru melalui virtual event ini yang memang membangkitkan gairah kepariwisataan dan mempunyai spirit baru, ya, spirit di dalam pandemi ini. Karena saya pikir perlu ada spirit gitu ya. Kalau sekarang kita pasrah saja kan susah gitu ya. Iya. Tapi inilah sesuatu yang harus dikemas dengan kolaborasi. Baik itu tadi kata Bu Heni ya, kita bisa pendekatan pentahelik kita lakukan ya, jadi ada akademisinya, ada bisnisnya, ada komunitasnya, ada government dan lain sebagainya. Ini yang kita kemas nanti dalam pentaheliknya, pendekatannya, sehingga kolaborasi untuk event-event atau virtual ini bisa
kita create dan bisa menjadikan pasar. Itu yang saya inginkan itu. Wah, luar biasa sekali. Jadi itu pemaparannya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi contoh. Tapi mungkin Bu yang di rumah ada yang gini, saya pengen minta bantuan Bu Heni tapi takut ada event saya kecil gitu katanya Bu. Karena kalau misalkan nggak salah dengar, Satu Komunika itu punya tagline yang sangat menarik ya Bu ya. Betul. Itu adalah without seeing the size of event. Ya, Coba itu gimana Bu? sebetulnya kita bisa ngedesain event dari yang mulai event kecil, karena saya juga sebetulnya awalnya dari kecil dong. Iya. Nggak mungkin tiba-tiba besar. Sekarang kita sudah bisa juga serve our presiden dan sebagainya. Tapi kan 20 tahun kami berjuang. Jadi sebetulnya betul-betul saya merasakan bagaimana seorang event organizer di Indonesia itu terpuruk tuh merasakan sekali. Makanya dengan ini saya ingin semangat. Jadi kalau event-event kecil, don't worry, kami tetap melayanin apapun, asal kita semangat semuanya dulu ya. Luar Gitu. biasa Jadi silakan sekali. datang ke kantor kami ke Satu Komunika. Oke, luar biasa sekali. Sudah dibuka pintunya sama Bu Heni lebar-lebar Sudah, sekarang ya. silakan. Jadi itu yang kita sampaikan tadi, Trans Studio Bandung bekerja sama dengan Satu Komunika Event Organizer memperkenalkan ini salah satu virtual event ya Bu ya. Yang mungkin Anda nih yang telah bergabung hari ini mau langsung saja nanti bisa diskusi bareng. Dan setelah ini kita akan langsung masuk kepada virtual talk show yang akan menghadirkan Ibu Claudia Ingkiriwang selaku CEO Trans Studio Theme Park. Tapi sebelumnya mari kita simak dulu, ini dia Trans Studio Band. Kau kecewakan aku, tapi kau maafkan salahmu. Oh, oh, kira berganti kisah, kau menyakiti dirimu. Tapi apa yang terjadi? Kau meninggalkanku, izinkan aku untuk terakhir kalinya. Semua saja bersamamu, bangga asmara kita. Dan aku berharap semoga kita tak berpisah. Dan kau maafkan kesalahan yang pernah ku buat. Ingatkan dirimu yang pernah menyakiti aku. Kau kecewakan aku, tapi kau maafkan salahmu. Oh, oh, kini berganti kisah, kau menyakiti dirimu. Tapi apa terjadi? Kau meninggalkanku, izinkan untuk terakhir kalinya. Semua saja bersamamu, bangga asmara kita. Dan aku pun berharap semoga kita tak berpisah. Dan kau maafkan kesalahan yang pernah ku buat.
kita kembali lagi masih di panggung utama di Amphitheater Trans Studio Bandung. Dan setelah kita sama-sama mendengar bagaimana tadi tentang yang namanya virtual event. Apa saja yang harus dilakukan dan bagaimana saatnya kita harus bangkit. Karena kita sama-sama tentunya bisa bangkit dari yang telah terjadi. Tapi sesaat lagi kita juga akan melakukan yang namanya virtual talk show. Ini bersama Ibu Claudia Ingkiriwang selaku CEO Trans Studio Theme Park. Beliau pun merupakan founder startup Pigijo dan seorang praktisi pendidikan. Lengkapnya tentang beliau ini dia. Iya, dan kita akan langsung masuk kepada sesi talk show yang kedua, dan ini dilaksanakan secara virtual dengan temanya yakni cara membuat virtual event yang menarik. Kita sesaat lagi akan tersambung bersama Bu Claudia. Halo Ibu, selamat siang Bu. Selamat siang, luar biasa sekali. Bu, kita lakukan ini virtual talk show supaya para peserta juga tahu Ibu sekarang lagi di mana Bu. Sekarang saya lagi di Bogor, di Sentul. Wah, luar biasa sekali. Jadi antara Bandung dan Sentul ya Bu ya? Sentul, justru sengaja nih. Sengaja dibuat jauh supaya mendapatkan pemahaman bahwa ternyata kita tuh nggak harus dalam satu ruangan kan. Betul. Untuk melakukan sebuah event gitu. Iya, jadi kita walau terpisah jarak, kita masih tetap bisa berkomunikasi dan memberikan yang terbaik untuk para peserta hari ini. Bu, setelah tadi kita mendengarkan penjelasan tentang virtual event dari Ibu Heni selaku pemilik satu Komunika Event Organizer, sekarang bagaimana pendapat Ibu tentang virtual event, Bu? Nah, kalau menurut saya, virtual event ini kalau secara tren bisnis ya, kalau kita ngomongin tren bisnis, ini akan sangat tinggi trennya. Jadi pertama adalah karena dari sisi efisiensi bisnis. Kalau saya melihat dari kacamata customer nih ya, efisiensi dari melakukan event secara virtual ini cukup bagus gitu. Jadi banyak event-event bisa dilakukan lebih efisien. Jadi nggak usah mendatangkan semua peserta datang dari satu tempat, pesawatnya mahal, akomodasinya mahal dan sebagainya. Dan yang kedua adalah kalau menurut saya karena ini kreatif. Jadi ide kreatif ini akan membuat kreativitasnya tanpa batas. Nah ini yang menarik nih. Jadi virtual event itu membuat event bisa jadi sangat kreatif lah ya, sangat meledak gitu ya. Dan yang ketiga ini adalah dampak multiplier efeknya. Jadi ketika sebuah event dilakukan secara virtual dan apalagi kalau dipublikasikan juga di di digital. Ini tentunya akan membuat promosi yang luar biasa juga nih di dalam digital marketingnya, di dalam digital activity-nya dan aktivasi yang lainnya. Jadi menurut saya memang virtual event ini adalah saat ini sangat tepat. Itu satu dari sisi company. Kedua dari sisi audiens nih, ya kan audiens kita juga makin lama makin muda ya. Jadi audiens kita kan juga sebagian besar adalah millennials gitu kan. Dimana anak-anak milenial ini saat ini udah terbiasa banget nih untuk melakukan semuanya virtual gitu ya. Interaksi kuliah virtual, apa semua virtual, main semua virtual. Jadi bagi anak-anak muda, bagi anak-anak milenial, virtual ini bukan suatu hal baru gitu ya. Jadi memang cepat atau lambat kita masuk ke virtual activity gitu ya. Saya suka bilang nih, virtual is a new reality gitu ya. Jadi sekarang bahkan virtual itu adalah realitas yang harus kita pahami, kita hadapi sehari-hari. Virtual is a new reality. Jadi dari sisi perusahaan virtual event ini efisien, tapi dampaknya luar biasa dan promosinya bisa sangat multiplier efeknya bisa sangat besar sekali. Yang kedua dari sisi audiens ini juga menjadi ranah yang bagus banget karena bagi millennials, bagi customer, bagi user, virtual is udah kesehariannya lah saat ini. Jadi memang virtual event saat ini saya rasa saat yang paling tepat. Nah, COVID ini cuma mempercepat nih. Datangnya virtual yang tadinya mungkin masih sambil persiapan, sambil lihat-lihat, sekarang jadi harus jeder gitu karena ada si COVID ini. Jadi memang cepat atau lambat virtual akan jadi tren. Hanya saja dengan COVID ini kita jadi lebih cepat gitu ya.
Nah, itu menurut saya tuh mengenai tren virtual event. Jadi, jangan ragu-ragu kalau punya event dan sebagainya, dibikin konsep yang kreatif, dibikin plan yang baik dan sebagainya, fasilitas yang baik, semuanya yang bagus, persiapannya dan multimedianya dan sebagainya. Kemudian lakukan aja. Ini akan menjadi kebiasaan baru. Gitu. Oke, terima kasih untuk pemaparannya. Luar biasa sekali ya Bu. Jadi seakan-akan kita dipaksa dengan adanya pandemi COVID ini ya. Segala sesuatu yang harusnya masih agak jauh, tapi sekarang kita harus benar-benar siap. Itu ya Bu ya. Iya, betul. Nah, betul. kalau misalkan tadi kita sedikit bahas bahwa kalau misalkan kita belum ada ide dan konsep, kita bisa dibantu oleh event organizer yang memang sudah mampu. Betul. Iya, salah betul. satunya kita punya satu komunika yang bisa membuat virtual event. Tapi mungkin pertanyaan juga dari para peserta yang hadir hari ini, karena nyatanya tidak semua tempat sudah bisa memadai untuk virtual event. Nah, Betul. apakah Trans Studio Theme Park ini sendiri yang mungkin dari tahun 2011 sudah hadir di Kota Bandung dan 2019 disusul dengan kehadirannya di Cibubur dan juga Bali. Apakah Trans Studio Bandung bisa melakukan virtual event, Bu? Nah, betul banget. Jadi gini, memang kalau bikin virtual event kan tadi saya sudah sampaikan, kuncinya adalah kreativitas. Kalau kreativitasnya bagus, virtual event ini akan memberi dampak yang bahkan lebih besar daripada event yang offline gitu ya, event yang dihadirkan secara langsung. Nah, cuman kan memang gak gampang nih bikin sebuah event yang kreatif. Nah, tentu itu sebabnya kadang-kadang perusahaan juga memerlukan I.O. dalam hal ini industri kreatif ya yang menggodok, membuat konsep dan sebagainya. Dan yang kedua adalah fasilitas nih yang tadi ya sudah disampaikan. Jadi kan kalau virtual event itu tentunya butuh multimedia yang bagus, butuh LED yang bagus, butuh ini yang bagus gitu ya. Sound system yang bagus dan sebagainya. Belum lagi termasuk platform, kemudian internet bandwidth gitu ya, kemudian host dan sebagainya. Nah, ini punya tim yang besar. Tadi kan dengan dipercepat nih tiba-tiba COVID, ya harus sekarang gitu. Waduh, kalau perusahaan mau invest segitu besar, pasti mahal banget. Yakin deh saya jadinya mahal gitu ya. Jadi yang efisiensi tadi mau tercapai malah nggak tercapai kalau dia harus invest di auditoriumnya, harus invest LED di tim, harus ngerekrut tim kreatif dan sebagainya, udah pasti jadi nggak efisien. Paling baik adalah berkolaborasi. Nah, Trans Studio sendiri memang dari awal kita itu kan perusahaan yang besar di dalam atau perusahaan dengan jaringan broadcast entertainment atau broadcasting yang sudah tak asing lagi gitu ya dengan Trans TV, Trans 7 gitu ya, kemudian juga Detik Network dan sebagainya. Kita adalah perusahaan yang memang mempunyai expertise di situ. Dan kemudian di Trans Studio sendiri, Theme Park, kalau kita lihat Theme Park ya, Theme Park itu kan memang dibangun bukan hanya experience wahana, tapi nuansanya itu sangat experience itu juga di nuansanya gitu ya, juga dengan panggung nih, experiencing stage dan pertunjukan kita. Nah, sama Trans Studio juga tadinya pertunjukan memang dihadirkan untuk pengunjung yang hadir ke Trans Studio. Tapi dengan adanya era seperti ini, dengan pengunjung nggak boleh datang ke Trans Studio, jadi gimana yang kita lakukan? Kita menghadirkan panggung ke rumahnya customer, atau ke rumahnya guest. Kalau tadinya guest yang datang ke Trans Studio, sekarang Trans Studionya dia datang ke guest. Melalui apa? Melalui event. Nah, jadi event-event Trans Studio seluruhnya, baik tadi ya themingnya, wahananya dan sebagainya, itu boleh dipergunakan bila ada perusahaan yang ingin melakukan atau ingin melakukan virtual event gitu. Tadi dibantu dengan tim I.O, akan dibantu dengan tim broadcasting dan sebagainya, tapi boleh dilakukan di Trans Studio karena Trans Studio udah ready nih. Ya, jadi kalau dilihat tata panggung ya, baik yang di Trans Studio Bandung, Trans Studio Cibubur dan Trans Studio di Bali, tata panggungnya, stage-nya itu sudah ready untuk menjadi tempat virtual event. Tadi ya kita lihat ya lighting-nya segala macam. Ya, dan barangkali juga sebagai pemberitahuan juga, jadi barangkali kalau misalnya perusahaan juga tetap mau ngadain 3 tempat sekaligus, terus kemudian live pada saat yang bersamaan, ada di Bali, di Bandung, dan di Cibubur pada saat yang bersamaan live, bisa nggak? Bisa juga, gitu ya. Jadi selain tempatnya masing-masing memang sudah bisa, tapi ketiga-tiganya pun kemudian digabung jadi bisa.
Nah, kenapa? Karena memang kadang-kadang kan ada perusahaan yang tetap mengadakan acara-acara di lokal gitu ya. Jadi di Bandung, Jawa Barat, kemudian di Jakarta dan di Bali ya, itu tetap mengadakan, itu tetap bisa. Jadi kata kuncinya tadi adalah kreativitas. Kemudian juga visualnya harus bagus karena virtual event kesuksesannya adalah di visual. Kalau visualnya boring gitu ya, visualnya biasa-biasa aja nih kayak di tempat saya perpustakaan, waduh udah deh 20 menit pada bubar semua gitu ya. Tapi kalau visualnya menarik, konsep kreatifnya bagus, itu anak-anak muda zaman sekarang kalau ngeliatin HP dan ngeliatin layar, itu tahan berjam-jam. Asal kata kuncinya harus visualnya menarik. Gitu. Dan itu di Trans Studio bisa dilakukan. Luar biasa sekali. Jadi kreatif tanpa batas ya Bu ya. Kita tagline-nya bisa kita bilang seperti itu. Dan untuk Anda para peserta yang di rumah jika ingin melakukan pertanyaan bisa langsung diketik di chat room. Nanti 2 pertanyaan terbaik akan kita bacakan di sesi akhir. Nah Bu tadi kan sudah kita bilang bahwa kreatif tanpa batas ini berarti sangat bergaris besar bahwa tata panggung, tata suara, layout yang baik ini bisa membuat virtual event jadi lebih menarik ya Bu ya. Iya betul. Iya, karena kalau misalkan sampai ada mungkin bercandaan anak-anak gini, kalau dulu mabalnya itu nggak masuk sekolah, kalau sekarang mabalnya zoomnya videonya dimatiin gitu ya Bu, katanya gitu. Ya betul. Iya kan? Jadi untuk mengatasi para audiens kita kabur, makanya kita harus mengkolaborasikan antara dari event organizer dan tempatnya yang sangat memadai. Nah, betul banget. Sekarang bagaimana Bu untuk membangun keterikatan dengan audiens secara online? Nah betul, nah ini juga ya pada saat kita membuat sebuah event yang atau apapun, jadi komunikasi yang kita lakukan kepada customer, pertama kata kuncinya adalah kita harus bikin event atau kita harus bikin campaign atau key communication-nya adalah harus relate. Gitu. Jadi untuk membangun tadi interaksinya adalah tentunya pertama kita harus membuat sesuatu event tuh yang relate dengan kebutuhannya mereka. Jadi kalau misalnya kayak audiens kita anak muda gitu ya, atau audiensnya adalah anak gamers barangkali ya. Jadi mungkin ketika kita bikin virtual event, kita harus mengakomodir, kita harus bikin kreativitasnya yang relate dengan apa yang mereka suka. Nah itu yang pertama. Ya, secara umum adalah konsep kreatif yang kita bikin, kita harus bikin agar relate dengan apa yang dia, preferensi entertainmentnya dia, gitu ya. Kemudian misalnya kalau kita ke audiensnya adalah para profesional lembaga keuangan barangkali gitu ya. Nah tentunya itu yang relate dengan segmen tersebut adalah berbeda, gitu ya. Nah itu adalah prinsip yang utama. Yang kemudian adalah tadi, ketika kita mau bikin sesuatu yang engage, karena kalau di virtual kan engagementnya agak susah nih, digital ya, apalagi kalau si pelaku pembuat virtualnya beda generasi nih sama si audiens nih. Nah ini engagementnya bisa-bisa suka terjadi gap engagement nih. Nah kalau di visual biasa, kalau di acara yang off air biasa kan kita engagementnya lebih mudah. Tapi kalau di digital memang engagementnya lebih challenging gitu ya. Nah tadi pertama adalah harus relate. Yang kedua memang harus memiliki kemampuan hostnya ya, terutama ya hostnya dan kemudian MC-nya dan kemudian personnya itu harus memang menguasai atau memahami si audiensnya sehingga dia bisa bicara mengenai kebutuhan audiensnya, gitu. Itu yang menurut saya penting. Oke, gitu. jadi tapi itu semua kemasannya, ya walaupun kita lakukan itu, kemasannya harus sangat entertaining. Karena di dalam visual, di dalam virtual itu kalau nggak entertaining, begitu boring, orang mudah distract dan mudah skip. Gitu. Tadi itu yang mabal, begitu bosan dikit mabal. Itu yang agak bahaya ya Bu ya. Jadi sebenarnya bisa kita bilang bahwa kreatif tanpa batas ini bukan hanya dari pelakunya saja, tapi semua aspek ya Bu ya. Mungkin semuanya mengupgrade diri, mulai dari tempatnya, dari IO-nya, dari host, semuanya kita harus mulai mengupgrade diri. Betul.
Wah, Betul, luar biasa sekali. Nah, ini sama pertanyaannya, Bu. Mungkin peserta yang hari ini juga, aduh jadi kepikiran pengen bikin virtual event. Tapi Trans Studio mau nggak ya kalau misalkan saya cuman pengen dikitan gitu. Ada batas minimum atau maksimum nggak yang akan diterima oleh Trans Studio, Bu? Enggak. Jadi kita memang membuka diri untuk semua skala bisnis lah ya gitu kan, tentunya. Nah, kita juga udah punya beberapa strategi. Jadi ada kebutuhan-kebutuhan perusahaan yang memang sangat besar gitu ya. Jadi kayak kami juga lagi melakukan virtual graduation gitu ya. Itu kan kebutuhannya besar nih, untuk wisuda online. Kan wisuda online tuh event yang seumur hidup sekali nih buat si para wisudawan gitu kan. Jadi kita bikinnya grande. Nah, untuk yang grande seperti itu kita punya Iya, jadi benar-benar harus bisa, kita pun sampai ribuan masih bisa ya Bu ya. Bahkan mau sedikit juga jangan khawatir untuk Anda semua para peserta Zoom, jangan ragu untuk menghubungi aja dulu, kita ngobrol-ngobrol bareng ya Bu. Betul. Yang penting ide kreatifnya dulu aja. Iya. Nanti kalau masalah besar kecilnya dan sebagainya itu kita bisa ngobrol, bisa diatur. Itu dia, sangat available sekali. Nah, sudah banyak banget pertanyaan di live chat. Nanti kita akan tersambung lagi ya Bu ya. Karena kita juga akan membicarakan tentang hal yang lainnya. Dan sesaat lagi kita akan melakukan virtual talk show juga bersama Bapak Helmi Yahya selaku kreator dan praktisi event. Terima kasih sekali lagi Bu Claudia. Nanti kita akan bergabung lagi sesaat lagi. Tapi sebelumnya kita akan balik dulu, ini dia Trans Studio Band. Tell me something, girl. Are you happy in this modern world? Or do you need more? Is there something else you're searching for? I'm falling. In all the good time I find myself longing for change. In any bad time I bring myself. Tell me something, boy. Are you trying to fill that void? Or do you need more? And how I keep being so hardcore. I'm falling. In all the good time I find myself longing for change. And in the bad time I fear myself. I wanna deep it, wanna dive in. I never meet the ground. Crazy to the surface, where I can hurt before the shallow now. In the shallow, in the shallow, in the shallow, if I'm not a shallow now. Surfing when I can hurt if I'm on a
Luar biasa sekali itu dia yang kita akan langsung masuk kepada sesi berikutnya, yakni ada virtual talk show yang ketiga. Dan virtual talk show yang ketiga ini semakin menarik karena tentunya kita akan membahas tentang bagaimana virtual event ini, bagaimana masa depan event online di Indonesia. Ini yang pastinya menjadi pertanyaan bagi semua orang. Yang akan langsung memaparkannya, yakni beliau adalah Bapak Helmy Yahya. Beliau lahir di Palembang, Sumatera Selatan 6 Maret 1963. Helmy demikian biasa dipanggil. Kita kenal beliau adalah sebagai presenter, penulis, serta kreator kuis dan program televisi. Pria yang pernah menempuh pendidikan di STAN ini mendapat julukan sebagai Raja Kuis Indonesia setelah seniornya Ani Sumadi karena banyak menelurkan kuis-kuis kreatif rancangannya sendiri dan kuis adaptasi dari kuis luar negeri. Kita akan membahas tentang beliau, apa yang disampaikan tentang bagaimana masa depan event online di Indonesia. Berikut paparannya. Ya, dan sesaat lagi kita akan langsung tersambung tentunya dengan Bapak Helmy Yahya. Dan ini akan dilakukan dengan virtual talk show. Jadi kita akan lihat bagaimana event tuh yang biasanya kita lakukan secara offline sekarang bisa menjadi online. Halo Bapak, kita sudah tersambung. Halo, apa kabar Pak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini luar biasa sekali. Bapak, sebelum kita memulai saya ingin bertanya dulu, Bapak sekarang lagi berada di mana Pak? Di kota mana supaya kita tahu bahwa saya di Jakarta. Oke, luar biasa sekali ya. Jadi ini para peserta yang hadir hari ini kita benar-benar bisa memperlihatkan bagaimana event ini bisa dilaksanakan dari berbagai kota, kita bergabung dalam satu event ya Pak. Pak, seperti yang kita tahu bahwa sekarang kita harus memaksa diri, segala sesuatu yang offline kita berganti menjadi online. Tapi mungkin banyak sekali kendalanya. Tapi menurut Bapak sendiri, bagaimana sih perkembangan bisnis virtual event pada saat ini? Dan apakah yang ingin disampaikan oleh Bapak tentang masa depan event online di Indonesia? Silakan. Ya, jadi kalau masa depan event online itu bukan kita bicara masa depan, itu karena satu keharusan, karena offline makin sulit untuk kita lakukan ya, bukan tidak mungkin kita lakukan tapi makin sulit kita bisa kita lakukan karena kedengaran suara saya. Oke? Halo? Iya, betul Pak. Jadi saat ini bukan tidak mungkin, tapi mungkin sedikit sulit ya Pak ya. Dan apa sih Pak, bagaimana perkembangannya? Ya, jadi dengan situasi new normal, ya mau tidak mau, ini bukan Indonesia aja, seluruh dunia harus memutar otak, harus membuat terobosan-terobosan, ya. Jadi saya percaya betul yang namanya manusia adalah makhluk hidup yang bisa melakukan adjustment dengan baik. Buktinya hari ini satu komunikator studio yang membuat satu acara yang rasanya dulu nggak mungkin bisa dilakukan. Kalau ada talk show itu orangnya harus datang, ya Yahyanya harus ada ke Trans Studio. Sekarang kan gampang-gampang aja. Hari ini saya sudah melakukan 4-5 webinar sangat efisien gitu. Jadi menurut saya ini memang harus keniscayaan dengan segala macam persoalannya. Dunia sekarang, teman-teman kreatif sekarang, para IO, para studio TV, ya, para stasiun-stasiun TV sekarang justru semuanya melakukan adjustment. Kalau kita lihat di Hollywood, di New York, ya, talk show yang hebat-hebat itu sekarang yang dulu siapapun dia itu dilakukan dengan penonton yang banyak di studio, ya. Sekarang kan tetap harus jalan, tetapi tidak lagi dilakukan seperti itu. Dilakukan dari rumah masing-masing dengan penonton yang tidak ada, ya. Terus tapi jalan semua tuh. Di Indonesia juga sudah dimulai juga.
ya jadi seperti Mas Doni bikin konser musik, ya menjaga distancing, mengikuti seluruh protokol, menggabung-gabungkan berbagai lokasi. Kita bisa melihat sekarang ada pertunjukan orkestra yang berasal dari berbagai tempat. Ya, jadi saya pikir terobosan-terobosan seperti itu. Dunia televisi Indonesia berubah. Ya kan, acara-acara yang dulu rame-rame, apalah namanya, Kick Andy, ya Mata Najwa, atau ini talk show, OVJ gitu, tidak bisa dilakukan seperti sebelumnya. Sebelumnya kan memerlukan penonton. Sekarang kan penonton hampir sangat dibatasin. Juga acara-acara ya yang sekarang ini kita lihat ya. Saya baru saja memulai sebuah talk show di salah satu stasiun iNews dalam talk show yang judulnya Helmi. Konsepnya seperti itu karena mostly di panggung cuma saya dan tamu saya. Ya karena tidak bisa lagi melibatkan banyak penonton. Penonton pun hampir tidak ada. Saya juga baru kemarin mewawancarain Panji Pragiwaksono di YouTube channel saya Helmi Bicara, dan dia lagi membuat namanya Comika, di mana stand up comedy itu para komika tuh definitely memerlukan apa ya, respon dari penonton yang tertawa, yang teriak, ya yang mengatakan sesuatu, merespon langsung gitu atau bu gitu. Tapi tidak lagi bisa dilakukan. Sekarang mereka lagi membuat terobosan sebuah alat, jadi penonton di rumah bisa merespon yang bisa dikirimkan ke studio. Jadi saya pikir untuk orang-orang yang kreatif selalu aja ada yang bisa dilakukan terobosan. Berhasil atau tidak, sekarang mungkin belum seberhasil seperti sebelumnya, tapi saya percaya betul. Karena manusia sejatinya memerlukan hiburan. Manusia sejatinya perlu liburan. Manusia sejatinya perlu ke tempat. Ya, manusia sejatinya perlu datang ke mall kalau sekarang ini. Jadi tinggal bagaimana membuat sebuah new normal, mengequilibrium baru, melakukan penyesuaian-penyesuaian, itu tetap bisa dilakukan, tetapi dengan memperhitungkan pembatasan-pembatasan COVID-19 protokol. Ya sekarang mungkin ke The Lodge, ke Trans Studio gitu ya, bisa saja dilakukan, tapi yang jelas mungkin kapasitasnya tidak bisa lagi terlalu banyak. Jadi penyelenggara juga harus melakukan terobosan-terobosan, mungkin tidak bisa dilakukan dinikmatin oleh banyak orang karena harus ada perenggangan-perenggangan. Tapi kan bisa dilakukan dengan penjadwalan. Ya selama ini mungkin hanya pagi, hanya siang, hanya sore, hanya malam, atau mungkin nanti bisa melakukan penggiliran ya dengan konsep-konsep kreatif yang bisa sangat-sangat kita pikirkan. Siapa duga dulu ternyata safari seperti juga di beberapa tempat ya, di Bali juga masuk ke kebun binatang ternyata bisa dilakukan pada malam hari yang namanya night safari. Malah sensasinya lebih menarik tuh, lebih berbeda gitu dengan kita masuk kebun binatang pada saat siang hari. Jadi saya percaya betul manusia selalu ada terobosan, selalu ada ide gitu untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan. Jadi jangan pernah menyerah. Mari kita sama-sama mengatasi segala macam persoalan pembatasan karena adanya COVID-19 dan dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan manusia. Kita dan percaya betul bahwa manusia selalu ingin dihibur, selalu senang dengan alam terbuka, selalu ingin bersosialisasi, selalu ingin menonton gitu ya. Kalau dulu harus langsung, sekarang sudah mungkin lama-lama mungkin terbiasa juga. Kita akan masukin kebiasaan-kebiasaan baru yang kadang-kadang dulu juga kita ada kebiasaan baru yang pada era-era sebelumnya tidak terbayang. Konser-konser yang bisa disaksikan dari rumah, ya itu bisa dilakukan. Di Jakarta banyak sekali studio-studio yang didesain untuk konser online, ya. Jadi studionya udah jadi, panggungnya udah jadi dengan lighting, dengan sound system, tidak terlalu memperhitungkan penonton yang ada di studio, ya. Yang penting itu bisa ditonton dari rumah dengan segala macam kekurangan kelebihannya. Sekarang teman saya di Jakarta mempertimbangkan Bu Heni pertunjukan tetapi drive-in. Jadi penontonnya itu datang dengan mobil gitu, tetap di mobilnya masing-masing di panggung gitu. Jadi mungkin kita bekerja sama dengan sponsor ya,
Dan walaupun kan kalau sponsor selalu ngitungnya cost per head, kalau kita ngitung headnya itu adalah orang yang ada datang ke lokasi, ke venue, bukankah bisa ditambah dengan orang yang menonton dari rumah. Jadi selalu ada hitung-hitungan. Kita percaya betul kalau acaranya menarik, acaranya keren, orang bisa nonton baik langsung maupun dari rumah. Jadi lagi-lagi intinya adalah creativity. Kalau teknologi, ide adalah bisa mengikuti. Itu penjelasan saya. Oke, jadi sangat luar biasa sekali. Ini tidak menutup kemungkinan kita harus semakin kreatif lagi ya Pak ya. Jadi benar-benar tanpa batas sama sekali sekarang. Tapi Pak, mungkin satu pertanyaan yang akan menggelitik seperti ini. Kalau acara offline, kita tingkat keberhasilan mungkin bisa langsung kita lihat. Bagaimana apresiasi mereka, bagaimana kehadiran mereka. Nah, apakah tolak ukur dari virtual event secara online ini seperti apa sih Pak tolak ukurnya? Tolak ukurnya lebih kuantitatif ya, juga kuantitatif. Kalau orang datang ke venue kan bisa dihitung berapa yang beli karcis, berapa yang fisikalnya datang betul. Kalau yang online kan juga dilihat berapa yang viewership-nya, berapa yang views, dan bisa dihitung berapa menit mereka stay, dan sebagainya, dan sebagainya. Dan kita punya media yang sebenarnya bisa dilakukan sangat murah. Kita bisa ditambah dengan YouTube, bisa dengan Zoom terbatas, kan YouTube tidak terbatas. Ya jadi saya cuman, bukannya promosi, saya sekarang menjadi YouTuber. Jadi mungkin saya the oldest YouTuber kali di Republik ini, di atas Gojek gitu. Tapi saya dalam 4 bulan bisa, hari ini udah 350.000 gitu. Banyak sekali yang nonton dan kita mendapatkan satu keasikan sendiri gitu. Kalau di dunia televisi ya, kita banyak sekali kita harus pertimbangkan. Pemilik stasiun, direktur programnya gitu, para pengiklan juga yang mempunyai suara yang harus kita pertimbangkan. Dalam dunia YouTuber, ya dalam dunia YouTube kita lebih bebas, kita menanggung biaya produksi kita sendiri. Boleh yang paling murah kayak Soleh Solihun, dia cuma modal handphone aja, nggak pakai tripod, cuma begini doang bisa 3 jam 4 jam gitu. Tapi ada juga yang produksinya serius, jadi kita bisa takar-takar sendirian. Dan viewership-nya nggak tergantung kepada kualitas produksi, tidak tergantung kepada kompleksitas produksi, yang penting different, yang penting berbeda, yang penting ada values-nya, ya, dan akan ditonton orang. Dalam dunia YouTube itu lucu juga. Nih saya cuma memberikan gambaran betapa kreativitas itu tanpa batas. Dipikir selama ini kalau mau main YouTube harus selebriti, enggak juga. Enggak semua selebriti berhasil. Dan banyak juga yang nobody itu menjadi YouTuber yang sangat sukses dengan subscriber 1,5 juta, 2 juta, 3 juta, asal unik gitu, dan orang akan menonton. Ya, jadi menurut saya tantangannya bagaimana kita membuat program yang ada diferensiasinya, berbeda dari yang lain. Ya, bagaimana kita berbeda dari yang offline, yang hampir mustahil bisa kita lakukan sama seperti dulu. Kalaupun ada offline, ya kecil sekali. Di Jakarta udah mulai ada pertunjukan, akan dipersiapkan, ditonton dari mobil, kayak nonton drive-in lah. Ya, tapi kan penontonnya kan sedikit sekali. Betul, berarti bisa dibilang Bapak setujukah dengan virtual event ini adalah alternatif atau peluang baru di bisnis event organizer ya Pak ya? Bukan alternatif, jadi sekarang mungkin tujuan yang lebih, kalau alternatif itu kan yang ini kan masih ada nih, yang utama. Betul. Ini alternatif, mau nggak mau kita jadi, harus. Karena itu harus memikirkan bahwa online. Ya lupakan offline. Kalau ada offline itu bakal kecil sekali. Atau gunakanlah venue seperti yang punya Bu Heni dan juga Trans Studio, itu dijadikan tempat, tetapi untuk memaksimalkan penonton, viewership, karena kan sponsor, ya selalu dari sana. Ya, dan kemudian kalau pemilik tempat, pemilik studio, ya juga kan ngitungnya itu kan dari tiket gitu. Jadi bagaimana untuk mencari penghasilan di luar tiket nih. Dari tiketnya itu bukan lagi tiket offline, tetapi tiket online. Kalau acaranya menarik, orang mau bayar. Dan ini sudah dilakukan berkali-kali. Walaupun harganya memang tidak semahal kalau kita melakukan online. Tetapi orang juga mengatakan bahwa biaya produksi untuk membuat pertunjukan online itu ya bisa diatur lah. Ya nggak terlalu harus gimana gitu ya. Jadi kadang-kadang sukses atau tidaknya sebuah acara kan tidak tergantung juga dengan biaya produksi.
Iya. Ya, dulu barangkali dibutuhkan space yang luar biasa karena offline, tapi dengan online barangkali space-nya kecil-kecil aja. Ya, tinggal bagaimana mengoptimalkan ruangan-ruangan yang ada di tempat, ya, dan mungkin juga bisa melibatkan banyak event organizer. Sekarang mungkin peralatan-peralatan udah terlanjur terbeli, stage-stage sudah terlanjur terbangun. Mari dimanfaatkan, dan banyak hal gitu ya yang bisa dimanfaatkan, atau economic sharing gitu. Barangkali kalau Maribaya Lodge ya, Blueberry Hill dan juga Trans Studio, bagaimana menyediakan tempatnya menjadi venue yang bisa dimanfaatkan oleh banyak orang gitu, bekerja sama, mutual sharing, economic sharing, daripada tidak terpakai, daripada kosong. Barangkali terobosan-terobosan seperti itu yang harus dilakukan. Betul, jadi kita sama-sama bangkit bersama, baik dari aspek manapun ya Pak ya, kita harus sama-sama bangkit lebih kreatif lagi, karena tentunya terutama di industri kreatif, namanya saja sudah kreatif, maka saatnya kita untuk memacu diri kita. Dan menurut Pak Helmi sendiri, virtual event yang terakhir, bisa diceritakan nggak Pak, bagaimana pengalamannya yang sudah dialami oleh Bapak sendiri? Kalau saya bikin event, kemarin kita juga bikin ya, bukan bikin lah, saya menjadi bagian dari sebuah tontonan di MBAU gitu ya. Oke, kita perform, ada once segala macam, orang menonton melalui YouTube. Jadi kemudian di TV saya terlibat betul, talk show saya dilakukan baru 2 episode, jadi definitely berada pada masa pandemik ini. Oke, jadi orang juga menonton gitu, tapi produksinya serius. Tapi nggak lagi dulu, kalau dulu kan kita di TV membayar penonton bayaran loh, penonton alay. Sekarang no, kita nggak perlu lagi gitu, karena memang nggak mungkin juga dan nggak boleh juga. Jadi kan kita bisa reduce cost, ya. Jadi dan penonton juga mengerti kalau memang harus ada suara tepukan, kita bisa menambahkan dengan efek. Nonton Liga Inggris nggak sekarang? Nonton Liga Inggris, nonton MU gitu, nuansanya masih dapat kan, orang tepuk tangan, teriak, gitu. Dan itu semuanya adalah menggunakan special effect. Jadi diperlukan terobosan-terobosan baru. Barangkali kalau di Bandung Persib main boleh main tuh, penonton kan nggak boleh masuk. Betul. Oh, tapi kan nggak seru, bisa dibikin seru pakai sound system, ya kan? Nuansa-nuansa seperti pertandingan yang seru itu, kalau gol, orang tepuk tangan, orang teriak-teriak, gitu bisa dilakukan semuanya pakai special effect. See, this is the other type of creativity gitu. Jangan pernah menyela, jangan pernah mengeluh, dan rajin-rajinlah, beranilah untuk mencoba, karena sekali lagi kreativitas itu adalah bagaimana kita berpikir, berbuat, berperilaku out of the box gitu. Jangan mengatakan oh nggak mungkin. Lama-lama masyarakat kan butuh tontonan, masyarakat kan tetap butuh nonton Persib ya misalnya gitu. Jangan bilang itu udah boleh, nggak bisa lagi. Ya udah, kita harus melakukan adjustment. Mari kita menonton secara Persib dari rumah, ya teriak-teriaklah dari rumah ya. Jadi dan yang kan pemain itu kan kalau ada tepuk tangan gitu, kayak kita sebagai orang-orang panggung kalau ada tepuk tangan, kalau ada orang tertawa gitu, riuh rendah, itu kan kayak menjadi energi. Ya udah, dibikin aja, dibikin kayak Panji Pragiwaksono sekarang dengan comikanya melakukan itu. Ya, jadi suara dari rumah dibocorkan ke studio gitu. Jadi bisa juga tuh. Dan pertandingan Liga Inggris dan Liga-Liga Eropa sekarang mereka menggunakan special effect. Ditaruh orang-orang gitu. Kalau dari jauh kayak orang kan, padahal itu kan cuman grafis gitu. Kadang-kadang cuman poster, ada yang standing poster, ada yang pakai LED. Ya dalam rangka untuk ya jangan terlalu beda lah dengan sebuah stadion kosong, daripada hanya bangku-bangku kosong kan stres juga ngelihatnya. Ada yang taruh patung, ada yang ditutup dengan spanduk yang orang semua gitu. Jadi menurut saya ya selalu ada hal yang bisa kita pikirkan untuk diaplikasikan. Luar biasa sekali. Pemaparan terakhir itu pun menjawab pertanyaan yang bagaimana saran untuk kemasan virtual event yang baik. Tadi sudah dijelaskan ya Pak, kita bagaimana mengkolaborasikan antara ide liar, bisa dibilang seperti itu ya Pak ya, dan kita aplikasikan semuanya secara online. Dan sesaat lagi kita akan langsung membuka, ini ada chatnya, dari live chat yang dari tadi sudah masuk.
Kita akan membuka dan langsung ditanyakan, ada kepada Ibu Claudia yang masih tersambung dan ada juga Bapak Helmi Yahya yang masih tersambung. Jadi kita akan lihat kira-kira siapakah yang terpilih dari sekian banyak pertanyaan, bahwa mungkin para peserta hari ini juga banyak sekali kebingungan. Jadi mudah-mudahan pemaparan dari setiap narasumber kita yang masih ada di sebelah saya pun bisa terjawab, oke? Sesaat lagi kita akan munculkan, ini dia ada chat live-nya dari yang ada di sini. Dan untuk Anda yang sedang di rumah, saya ingatkan sekali lagi, jika Anda ingin bertanya, silakan langsung masuk kepada chat live-nya. Nanti akan dipilih 2 pertanyaan terbaik sebelum para narasumber kita akhirnya memberikan closing statement untuk Anda yang ada di rumah. Sekalipun saya mengucapkan terima kasih untuk Anda yang sudah hadir dan juga bergabung bersama kita di sini. Tentunya kita hari ini benar-benar membahas sekali tentang diskusi bareng strategi event di era adaptasi kebiasaan baru. Ini benar-benar luar biasa banget. Banyak sekali ilmu-ilmu yang sudah dipaparkan oleh tadi ada Pak Dedi, ada Ibu Heni, ada Ibu Claudia, ada Pak Helmi juga. Kita masih menunggu, sudah ada terpilih chatnya, mana yang masuk? Oke, ini dia ya. Pertanyaannya yakni dari Saudari Tria di sini. Ini pertanyaannya sepertinya lebih ke Ibu Claudia ya, Bu ya. Bagaimana ke depannya? Apakah memungkinkan untuk menggabungkan offline dan online event di Trans Studio? Nah, Ibu Claudia masih tersambung dengan saya di sini. Ya, masih. Oke, silakan Bu, ada pertanyaannya nih, Bu. Oke, jadi bagaimanakah ke depannya untuk menggabungkan offline dan online event di Trans Studio? Tentunya ini bisa sekali. Dan sekarang kita juga lagi lakukannya, lagi persiapan sebuah virtual graduation, jadi wisuda online yang tadi, tapi tetap ada offline activity-nya. Jadi kayak paduan suara dan sebagainya itu tetap didatangkan ke Trans Studio, tapi orang tuanya nonton dari rumah. Jadi kita memadukan online dan offline, itu bisa sekali. Ya, jadi konsep kreatifnya nanti dibikin sedemikian rupa seperti yang kita lakukan sekarang. Jadi ada yang dilakukan di panggung dengan ada beberapa peserta, dengan yang penontonnya yang di rumah. Dan itu kita sudah siapkan teknologi dan sebagainya, itu udah nggak usah khawatir. Termasuk juga platform, gitu ya. Itu juga kita sudah siapkan. Oke, jadi sangat lengkap sekali, itu sudah bisa dijawab pertanyaannya. Terima kasih sekali lagi untuk pertanyaan yang sudah masuk. Tadi dari Ibu Tria, bagaimana kedepannya apakah memungkinkan untuk menggabungkan offline dan online event di Trans Studio? Seperti yang tadi sudah disampaikan bahwa sesaat lagi akan ada event graduation di sini ya. Jadi akan kita sama-sama lihat, dan ada satu pertanyaan lagi. Ada ya? Oke, sesaat lagi akan kita munculkan, ini pertanyaan terbaik yang kedua yang akan kita tujukan kepada Pak Helmi Yahya. Kita masih menunggu. Dan untuk Anda semua yang sudah bergabung hari ini, jangan lupa untuk update banyak sekali event-event selanjutnya, mungkin bisa ada di sosial media kita semua. Nah, ini masih dengan pertanyaan yang sama, tapi untuk Bapak Helmi Yahya, yakni bagaimana virtual event bisa menjadi solusi event di Indonesia, Pak? Ya, tadi saya pikir udah stop ya, karena ini keniscayaan gitu. Jadi kita tidak lagi bisa berharap sepenuhnya kepada event-event offline gitu, karena batasan COVID dan sebagainya yang kita tidak tahu selesainya kapan ini, ya bukan saja di Indonesia, di seluruh dunia pun kita tidak pernah tahu selesainya kapan. Yang negara yang declare sembuh itu hanya Selandia Baru. Bukan karena dubesnya kakak saya, nggak ada hubungannya. Tapi kan pemerintah Selandia Baru juga mengumumkan hati-hati second wave. Jadi udah jangan terlalu tergantung. Jadi mari kita para orang-orang kreatif, orang-orang panggung, orang-orang para seniman panggung sudah mindsetnya udah harus dipikirin gitu. Ya udah, ke depan itu adalah online, offline, online mau nggak mau, ya mau nggak mau. Tapi kita melakukan adjustment, disesuaikan lah. Kita tahu di sisi lain budget pasti menurun karena
budget itu kan sebagian besar kan dari mana sih kalau budget produksi, budget event itu kan dari sponsor. Sponsor pun sekarang mengalami kesulitan gitu kan karena sales pada udah turun semua. Saya berdapat update dari Amerika bahwa perusahaan-perusahaan besar di Amerika udah pada banyak sekali tutup ya, tutup JCPenney tutup, waduh, Kmart tutup, ya dan Hertz tutup, kemudian Chanel ini Bu Heni harus tahu tuh, Chanel discontinued, ya Hermes discontinued, Rolex discontinued, gila gitu ya. Jadi menurut saya pasti budget-budget promosi juga berkurang, dan orang juga banyak yang kehilangan pekerjaan, uangnya dipotong. Jadi mungkin budget-budget untuk hiburan, untuk ini langsung pun kurang. Jadi mereka mau tidak mau harus online gitu. Dan para penampil gitu, artis-artis pun selama corona ini saya pikir nggak ada lagi yang berani pasang harga-harga tinggi gitu. Karena banyak sekali yang kehilangan panggung. Kadang-kadang kita tuh gatel gitu, ada yang berbulan-bulan nggak nyanyi, nggak gebuk drum. Ya udah, semua bisa dipikirin, semuanya tahu gitu ya, tahu sama tahu lah. Yang penting ada event. Bukan hanya itulah. Sekarang orang-orang panggung, orang-orang produksi tidak ada pekerjaan. Jadi semuanya harus kita pikirkan. Jadi dalam sisi lain, revenue-nya kemungkinan turun, bukan kemungkinan, sudah pasti turun. Tapi biaya produksi pun pasti turun juga gitu, karena kita bisa scale down biaya produksi seperti wisuda tadi yang Ibu Claudia bilang kan, pasti dengan online kan budgetnya kan tidak sebesar kalau harus dilakukan offline yang semuanya orang harus datang ke suatu tempat gitu. Pasti ya, jadi ada adjustment menarik. Mari kita bermain di situ. Kan manusia itu, waduh, kita makhluk hidup yang paling gampang kali, paling pintar untuk melakukan adjustment. Jadi jangan lagi pernah berpikir untuk mengandalkan offline. Kita tidak tahu itu kapan baru kita kembali kepada normal yang lama. Kita sekarang udah masuk new normal. Bioskop sekarang tutup, bayangkan. Kalaupun udah dibuka, tidak akan bisa tuh 100%. Airline, saya kemarin wawancarain Pak Cepi Hakim. Tinggal nunggu aja nih, pada bangkrut semua. Bayangkan, dulu penuh nggak ada new normal aja, nggak banyak airline yang untung, apalagi sekarang ya. Jadi menurut saya, tanamkan di mindsetnya, mari kita kreatif, melakukan adjustment menghadapi kenormalan baru ini, termasuk membuat acara dan menyusun budgetnya dan memanfaatkan fasilitas yang ada. Trans Studio ya, satu komunikat punya Bu Heni, dan apapun itu, apa yang ada manfaatkan supaya bisa terutilize dengan baik. Tapi ukurannya saya percaya scale down. Tapi jangan lupa, jangan pernah meremehkan potensi digital. Waduh, itu mah ratusan miliar. Asal kita mampu digital gitu, kita orang bertransaksi. Sekarang orang nyari karcis kan tidak harus lagi ke Budibio kalau di Jakarta, kan sekarang udah bisa semuanya online. So banyak sekali juga tuh hal-hal yang membuat kita mempermudah, beli tiket gampang, nonton gampang. Ya, jadi dan jumlahnya kalau di Trans Studio berapa ribu sih Bu Claudia, kan terbatas juga. Tetapi kalau kita melakukannya online, yang nonton nggak terbatas. Nggak terbatas kan Bu? Dan yang nonton bukan hanya ke Bandung, udah macet dunia. Yang nonton tuh bisa dari Philadelphia, bisa dari Dubai gitu. Bagaimana melakukan monetizing, itu penting tuh. Iya, betul. Jadi ada yang gratis, ada yang bisa dimonetize. Ya, mungkin tarifnya nggak semahal kalau nonton online kan, tetapi kali sering kali banyak, kan banyak juga tuh, ya kan? Betul. Yang nonton bisa. Kemarin saya bikin halal bihalal, saya kan ketua Ikatan Alumnistan, 1.000 orang loh pakai Zoom. Yang kalau kita bikin offline belum tentu datang 1.000. Kan orang juga tidak perlu spend uang transportasi, tidak perlu spend uang logistik, tidak perlu konsumsi. Jadi they have budget untuk membeli atau menonton dengan membayar, asal tontonannya menarik. Jadi dari saya. Oke, nah satu yang menarik tadi Bapak bilang bahwa mungkin kita harus agak berubah. Cuman ada ini pertanyaan dari salah satu partisipan, ini agak panjang sekali karena terkait dengan penyelenggaraan event di luar hiburan Pak. Misalkan seperti event musyawarah besar atau musyawarah nasional, suatu organisasi.
Adakah solusi dari Bapak tentang penyelenggaraan secara virtual? Mohon info dan masukannya, karena kita tahu kalau dalam penyelenggaraan tersebut ada pembagian kamar-kamar sidang komisi yang berbeda ruangan. Itu bila dilakukan secara offline. Nah, untuk secara virtual, bagaimana pendapat dari Bapak? Ya bisa banget lah. Di situ lah hebatnya teknologi. Nggak usah cuma bisa-bisa kamar, bisa kos aja bisa. Ya kan? Jadi jangan kan cuma beda-beda kamar, misalnya nginep di Trans gitu, Trans Hotel gitu. Jangan kan bisa kamar. Jawabannya adalah teknologi. Jadi teknologi memberikan kita satu kemewahan yang luar biasa. Sekarang ada Zoom. Sekarang Zoom bukan satu-satunya loh. Ada yang lain-lain juga yang canggih-canggih gitu. Jadi menurut saya sih ini lagi-lagi adalah bagaimana kemampuan kita melakukan orkestrasi, menjadi dirigen, memanfaatkan kemewahan atau kehebatan teknologi. Jangan dibatasi yang itu. Kalau cuman munas-munas, wisuda dilakukan online, sekarang udah banyak dilakukan. Saya akhir bulan kali 28-29 Juli kita akan punya saya penasehat utamanya itu Bu ini Pak Kang Deti, Asparnas atau Asosiasi Pariwisata Nasional dengan Kang Peri, ya Peri Outlet, beliau saya ketua Dewan Penasehat. Kita akan lakukan online pemilihan ketua umum baru, kita akan lakukan online. Jadi menurut saya janganlah menjadi pembatas. Justru ini mainan baru nih. Ya kalau IO kan nggak semua orang, nggak semua perusahaan bisa melakukan itu tuh. Kan memerlukan moderator, memerlukan berbagai hal gitu. Jadi saya pikir IO harus masuk ke sana tuh, punya skill bagaimana bisa mengorganize MICE gitu, meeting, convention secara online. Offline udah tinggalkan nanti dulu, fokus di online karena masa depan itu adalah online. Jadi menurut saya justru ini peluang, bukan bisa apa enggak, harus. Kalau enggak kebagian pekerjaan. Betul. Jadi kita jangan hanya stuck di tempat, kita harus mengejar semuanya ya Bu ya. Nah, di akhir statement ini saya juga minta closing statement, dimulai dari Bu Heni dulu mungkin ya Bu ya. Mau salam dulu Bang Helmi. Oh, mau salam dulu. Ada Kang Deddy, selamat sudah bergabung di dunia pariwisata juga nih. Tadi sudah disampaikan juga jadi ketua. Wah, senang banget ya. Tambah orang yang sangat peduli dengan dunia kami. Oke. Iya, jadi mungkin untuk di akhir ini apa yang ingin disampaikan kembali dari Bu Heni sendiri selaku mungkin di sini selaku event organizer ya Bu ya, untuk para peserta yang sudah hadir hari ini di sini. Ya, seperti tadi sudah kita nonton bersama dan diskusi bersama bahwa tidak ada sesuatu yang tidak mungkin. Tadi Bang Helmi santakan, Ibu Claudia juga bilang bahwa ini lokasi udah bagus banget, udah canggih ya Bang ya. Jadi kebuka juga kami akan membuat event di sini. Lalu IO ini terutama kita bikin seperti ini juga menginspirasi para event organizer yang lain yang mungkin perlu suatu semangat baru bahwa sebetulnya seperti apapun itu bisa. Tadi dengan online. Yang pasti kita harus menggunakan teknologi. Jadi kreativitas kita tidak akan pernah mati selama kita memang semangat. Itu yang mungkin dari saya itu saja. Betul sekali. Jadi kita harus mencari peluang dimanapun dan kapanpun itu ya. Dan untuk dari Pak Deddy sendiri Pak, adakah yang ingin disampaikan kembali untuk peserta yang sudah hadir hari ini? Ya, kita harus punya spirit yang sama ya. Ya. Di masa pandemi COVID-19 ini adalah semangat yang istilahnya di dunia tidak ada yang tidak mungkin. Semuanya serba mungkin asal kita punya kerja keras dan kreasi. Ya, kita inginkan ke depan yang tadi sudah dari narasumber dikupas bagaimana peluang ya dalam menyesuaikan adaptasi kebiasaan baru. Inilah salah satu kebangkitan pariwisata ya, dengan digital kita harus mengedepankan itu gitu ya dengan situasi sekarang. Nah, jadi saya pikir kita harus punya spirit yang sama untuk kita tetap bangkit di pariwisata yang memang betul-betul menjadi kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi kita. Itu aja, terima kasih. Luar biasa sekali. Jadi seperti yang kita tahu dunia pariwisata tidak akan pernah mati sampai kapanpun ya Pak ya. Bisa dibilang seperti itu asal kitanya bisa bangkit bersama-sama dari situasi yang telah terjadi saat ini. Dan saya pun ingin menanyakan closing statement dari Ibu Claudia. Saya masih tersambung, silakan Bu.
Oke, jadi kita memasuki sebuah era di mana virtual is a new reality. Kalau kita tahu dulunya ada virtual reality, sekarang virtual is a new reality. Jadi ya kehidupan kita ya ini virtual ini adalah kehidupan yang baru, realitas yang baru yang kita harus hadapi. Kemudian key success faktor kalau kita mau mengadakan virtual adalah jangan lupa visual harus bagus, gitu. Itu dari saya. Iya, jadi semuanya harus mendukung, mulai dari event organizer, mulai dari virtualnya, tempatnya, semua menjadi satu kesatuan dan juga satu kemasan yang terbaik untuk disajikan kepada Anda. Dan yang terakhir tentunya kita masih menunggu, ini merupakan statement terakhir dari pembicara kita, yakni Bapak Helmi Yahya yang masih tersambung. Ya, kita berharap betul bahwa dunia event organizing bangkit ya, dan ikutannya gitu. Tempatnya, venues-nya, studio-studionya, para pekerjanya. Jadi mumpung ada Kang Dedi di situ, jadi saya juga sampaikan ke teman-teman Parekraf Pusat, dukungan dari pemerintah sebagai salah satu stakeholder gitu juga sangat kita harapkan gitu. Jadi mari kita bersama-sama lah bekerja sama, pelaku, kemudian pebisnis dan juga masyarakat yang penikmat wisata, penikmat event. Mari kita sama-sama menumbuhkan sebuah kenormalan baru dalam dunia pertunjukan dan dunia wisata. Jadi kalau saya sebagai orang kreatif, pelaku event organizing, tadi sudah disampaikan juga bahwa kalau mau digemarin kita harus membuat satu event yang bagus gitu. Baik secara visual seperti kata Ibu Claudia, audionya harus bagus gitu. Karena netizen itu aduh rewel banget gitu ya. Kadang-kadang nggak bayar aja rewel gitu, apalagi yang bayar gitu ya. Mereka kita pikir udah bagus, menurut mereka belum tuh tata cahaya ya, walaupun itu bukan ukuran aja, tapi minimal serius lah. Jangan sampai audionya tidak keluar, itu mereka bisa kecewa gitu ya. Dan satu hal tuh, kalau tadi ada yang tanya tuh di chat, ya saya sempat baca, saya scrolling. Apa sih kuncinya untuk buat event yang bagus? Apakah cuman selain kreativitas? Saya pikir promosi itu yang kadang-kadang kita lupa. Saya melihat banyak sekali acara event yang bagus, tetapi yang viewersnya dikit nih. Karena apa? Karena mungkin promosinya tidak digarap dengan baik. Banyak yang konsentrasinya di produksi, ya melupakan unsur publikasi. Publikasi itu bagian yang sangat penting, ya. Apalagi sekarang kita meminta orang online. Banyak acara yang bagus, tetapi yang nonton nggak tahu, ya. Syukur-syukur barangkali hari ini dijadiin direcord terus dimasukin di YouTube. Jadi yang nggak bisa live hari ini masih bisa. Karena ini yang ngomong message-nya, kontennya bagus banget. Ya, jadi tapi kalau kita mau bikin live, jangan lupa publikasi itu adalah menjadi bagian yang tidak kalah pentingnya. Banyak event yang bagus tetapi orang tidak tahu karena orang tidak pernah diberitakan atau dihimbau atau diberitahu kalau ada event. Kalau tidak, saya pikir yang rekaman ini bisa ditayangkan di channel-channel, ya dipublikasikan. Jadi itu aja closing statement dari saya. Hidup pariwisata, hidup event organizer. Oke, terima kasih banyak. Ini luar biasa sekali para pembicara yang masih ada di sini maupun yang kita lakukan virtual talk show ini. Seperti yang kita tadi sudah bahas bahwa bagaimana kita mencari peluang dalam kondisi saat ini. Bagaimana kita bangkit sama-sama untuk menyatukan misi dulu ya Pak, menyatukan strateginya dulu untuk kita sama-sama bisa menjadi sebuah kebiasaan baru. Dengan 5 pilar yang ada kebudayaan, kelembagaan, lalu kreatif, konten lokal, destinasi, dan tentunya marketnya. Jangan pernah patah semangat. Bahkan ada pepatah yang mengatakan bahwa kritikan itu jangan diambil negatifnya ya, tapi kita harus ambil positifnya. Jadi kita harus mulai sama-sama bangkit, kita sama-sama berusaha untuk menjadi lebih baik lagi dan menggali lagi bagaimana ide kreatif kita. Terima kasih untuk Anda yang sudah hadir di hari ini. Terima kasih juga untuk para pembicara luar biasa hari ini. Kita sudah ada Ibu Hani Smith selaku CEO The Lodge Group dan juga pemilik Satu Komunika Event Organizer. Terima kasih juga kepada Bapak Dr. Haji Dedi Taufik MSI selaku Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat. Terima kasih atas waktunya ya Pak ya. Dan terima kasih juga kepada Ibu Claudia Inggiriwang, yakni selaku CEO dari Theme Park Trans Studio. Dan terakhir tentunya terima kasih kepada Bapak Helmi Yahya yang sudah meluangkan waktunya
sebagai konten dan juga praktisi event. Dan untuk Anda semua yang ingin info update lebih lanjut lagi, mungkin bisa langsung di follow saja semua sosial medianya, mungkin dari Disparbud juga ada ya Pak ya, dari Satu Komunika ada, dari Trans Studio juga ada, dan tentunya jangan lupa untuk visit YouTube-nya dari Pak Helmi Yahya. Pasti banyak sekali ide-ide kreatif yang hadir di sana. Jadi mudah-mudahan hari ini diskusi bareng tentang strategi event di era adaptasi kebiasaan baru ini bisa membuahkan sesuatu yang bermanfaat untuk Anda semua. Terima kasih untuk partisipasinya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dia Trans Studio Band.